pertama ini buka hati. Dan kemarin kita sudah bicarakan, setelah buka hati kita akan bahas lebih dalam tentang pemulihan hati. Dari pemulihan hati baru kita akan bahas lebih dalam tentang wanita yang berdampak. Ya, karena kami rindu benar-benar berdampak karena sudah pulih dulu. Ya, jadi bisa jadi berkat, membawa buah yang manis buat yang lain. Oke, itu tuh dasarnya. Jadi selalu datang sampai akhir tahun. Ya, oke. Jadi, oke, sekarang kita buka firman Tuhan ya. Kita buka bersama di Amsal 4 ayat 23. Belum? Sudah ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan segala kewaspadaan dan segala kehidupan. Jadi hati itu penting gak ibu-ibu? Hati itu penting. Itulah kenapa hari ini kita bahas terlebih dahulu number one, hati kita. Ya, karena kalau hati kita benar, yang tadi saya bilang keluarnya pasti benar kok. Ngomongnya pasti benar, gak bakalan ada kebun binatang yang keluar. Ya, itu kalau hati kita benar. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau hati kita nggak benar gimana? Yang tadi kita bilang bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain. Yang ada kita waktu datang kunjungan tuh bikin dia makin stres. Gitu loh, lagi sakit bukan bawa kesembuhan, tapi bikin dia makin stres, makin takut itu sama dunia ini, makin takut, makin gak ada harapan. Ya, lalu kita bahas lebih dalam. Kenapa sih hati seseorang itu ada yang beres, ada yang gak beres? Ya, sebelum kita bahas ke beres atau gak beres, kenapa sih setiap orang tuh bisa sakit hati? Gitu ya, kita semua dewasa di tempat ini. Banyak hal yang bisa membuat kita sakit hati. Salah satunya apa? Masa lalu kita. Benar gak? Masa lalu kita, pola didik orang tua kita. Ya, saya juga dididik sangat keras. Jadi teman-teman saya di situ ya, di ipar saya udah bilang di sini. Kalau dulu saya dididik tuh jam 7 pagi pokoknya libur nggak libur terus bangun. Bantuin orang tua saya di dapur. Cuma ngapain? Cuma tuh sih. Kesel banget kan? Gitu loh. Anak SD tuh pengen tidur gitu loh. Setiap hari tuh udah sekolah udah capek. Terus hal lainnya contoh. Papa saya bilang, Pak beliin saya AC. Itu ada sosok saya, gak usah. Padahal saya bisa ukur orang tua saya bukan gak bisa beliin saya AC. Saya gak pernah dibeliin handphone sama orang tua saya. Padahal dulu teman-teman saya udah pakai handphone. Kalau saya ukur balik orang tua saya mampu gak beliin handphone? Mampu. Sakit hati gak? Kalau mau ikutin sakit. Gitu. Nah, itu ada anak saya di sini. Setiap akhir tahun itu, Mami selalu tanya kan, Jesslyn, Mami ada salah apa? Ya kan? Supaya saya bisa minta maaf. Jadi marah gak sama Mami? Karena pola didik orang tua kita itu bisa membuat kita sakit hati juga. Dan kita harus cross check ke dalam, ke bawah, gak sampai sekarang. Jangan sampai dulu kita ditampar di kiri, sekarang kita tampar 2 kali. Gitu loh. Kita harus cek lebih dalam, ke bawah gak sampai hari ini. Itu yang pertama. Itu dengan orang tua. Lalu masa ABG kita waktu kita masuk dalam pacaran, disia-siain enggak? Ya, banyak kok. Saya banyak konseling orang, banyak orang yang disia-siain. Itu akhirnya apa? Ke bawah sampai sekarang. Dalam rumah tangga tuh jadi kayak ada hantu gitu loh. Kalau ngeliat suami itu jadi kayak ada trauma yang kesimpan. Gitu. Nah itu masa lalu. Nah itu masa lalu. Kita hidupin nggak masa lalu kita? Sekarang 2023, kita hidup di 2023 atau kita hidup di tahun lalu, dan tahun lalu. Gitu. Ya itu kita harus cek masing-masing hati kita. Karena setiap orang itu punya permasalahannya masing-masing. Ya. Lalu itu yang masa lalu. Sekarang kita cerita masa sekarang. Kita punya suami toh di sini. Yang belum menikah punya pacar toh. Ya kan, punya teman toh. Ya kan? Punya bos kan Evi?
Aman nggak sama dokter Polri? Aman nggak? Aman ya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada Rika, aman ya dokter Polri? Puji Tuhan. Ya kalau dokter Polri sih aman lah ya. Saya jadi tetangga juga aman, luar dalam. Ya, gimana? Masa sekarang nih, tadi saya tanya dari awal luar biasa, bukannya yakin banget sekarang tuh. Ya kan, Bu besok konseling penuh. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, menghantui kita enggak? Kalau kita masih berasa dihantui dengan masa itu semua, saya nggak yakin tuh kalau kita bisa bawa buah yang baik buat orang lain. Yang tadi saya bilang, contoh saya aja nih dididik sama orang tua saya keras. Anak-anak saya juga itu saya mau anak di sini supaya jadi saksi. Saya juga termasuk orang tua yang keras. Salah satunya karena apa? Karena pola didik saya dulu. Ya, udah jadi hamba Tuhan aja belajar bertobat. Gitu. Jadi saya bilang banyak masalah. Itu belum lagi kalau masalah yang kita nggak buat-buat. Gitu loh. Masalah kan ada dua nih. Masalah yang datang sendiri, yang kita nggak buat-buat. Biasanya kalau konseling, Ibu, saya tuh Bu udah nggak ngapa-ngapain. Pagi itu saya udah masak, siapin makan buat dia, sarapan buat dia berangkat kerja, saya ngurus anak, saya ngatur anak, saya nyuci baju, saya nggak bla 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 bla. Sampai dia pulang, Ibu tau nggak sehari itu saya tuh nggak ada waktu. Tapi ternyata dia giniin saya, Bu, ini kan nggak adil buat saya, this is not fair. Ada nggak yang begitu? Ada kan Bu? Ya kan, this is not fair Bu. Ibu tahu nggak? Ibu kan nggak tahu. Ya iya, saya baru tahu karena baru diceritain gitu kan. Nah itu wanita, ya kan. Dan biasanya ibu ngerti nggak perasaan saya? Dia nggak ngerti Bu perasaan saya. Balik lagi ke hati, ke perasaan, gitu kan. Nah jadi sekali lagi kita mau belajar dong. Firman bilang apa sih tentang ini semua? Ya kan, Firman bilang apa tentang ini semua? Ya enggak? Sekarang saya mau tanya, kita bisa nggak kontrol masalah yang bukan yang kita buat untuk gak datang? Nggak bisa dong? Nggak bisa kan? Susah kan? Ya kan? Kan sering tuh kalimat yang kayak tadi saya bilang, orang saya nggak ngapa-ngapain Bu, ya kan? Saya udah ngerasa saya udah begini, tapi saya diginiin Bu. Gak adil kan Bu? Ya kan? Kita yang dengar aku ngerasa gak adil gitu kadang-kadang, tapi kita bisa apa sebagai hamba Tuhan? Juga gak bisa apa-apa. Iya toh, benar gak? Jadi, tapi persoalannya dalam firman Tuhan bilang kita disuruh jaga hati kita atau jaga hati suami kita atau jaga hati orang tua kita. Kita. Siapa? Kita. Coba kita semua bilang, jaga hati Vera. Ganti dengan namanya sendiri. Jaga hati Vera. Ya kan? Jadi tugas kita apa? Yang pertama, hatinya siapa? Hatinya sendiri toh. Ya enggak, hatinya sendiri. Kita bisa mengontrol masalah tidak menjadi lebih besar, atau masalah itu gak datang lebih banyak dengan cara kita menjaga hati kita. Itu, ya, itu firman bilang. Jadi ingat, Bu, dia begini. Ingat, firman bilang jaga hati kita, bukan jaga hati suamimu. Ketika masalah itu terjadi, ingat dulu, saya udah jaga hati saya belum? Saya harus ngapain nih untuk menjaga hati saya? Ya, saya harus ngapain untuk menjaga hati saya? Oke? Sampai sini ngerti nggak? Terjangan-jangan saya turun nggak ngerti mulai. Ngerti ya? Oke. Lalu setelah kita sakit hati, ya, setelah kita luka, ya, tadi kita kan udah ingat kita harus apa? Jaga hati. Jaga hati artinya kita kembali kepada apa? Hah? Pada apa Bu? Pada apa? Yang suruh jaga hati siapa? Ya Tuhan. Kembali kepada Yesus ya. Oke. Terus Tuhan Yesus mau ngapain? Ya kita buka sama-sama ya.
Kita buka sama-sama di Mazmur 147 ayat 3. Udah dapat? Belum, Mazmur. Belum ya? Mazmur berapa sih kan? 147 ayat 3. Oh, oke. Sudah. Kita baca bersama-sama ya. Ia menyembuhkan Orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. ya. Itu janji siapa? Tuhan, Janji Tuhan apa janji saya? Tuhan. Apa janji suami kita? Tapi pada prakteknya yang kita sering minta adalah suami kita, pacar kita, atau bos kita, atau tetangga kita untuk membalut luka kita. Kan kamu udah salah sama saya, ya kan? Harusnya kamu benerin dong hati saya, ya kan? Harusnya kamu tebus dong kesalahan kamu. Enggak. Ya kenyataannya gitu. Padahal dengan digitu-gituin juga mabok juga kayak suaminya deh ya, ya kan? Makin pusing dia pulang rumah makin domelin gitu kan. Jadi balik lagi kita mau ingat Tuhan berjanji, Tuhan menyembuhkan apa tadi? Orang-orang yang Luka. patah hati dan Hati dan luka. oke. Terus pertanyaan saya adalah Tuhan bisa atau tidak menyembuhkan luka kita? Bisa. Bisa, oke. Pertanyaan saya adalah ketika kita lagi sakit hati, ketika kita lagi patah hati, apakah kita selalu membuka hati kita untuk Tuhan? Atau kita makin keras? Tuhan, udah cukup ya Tuhan ya. Udah cukup Tuhan. Saya udah gak bisa lagi Tuhan percaya sama dia. Saya udah sakit banget Tuhan sama dia. Kayak bagi saya dia udah cukup Tuhan. Ya, atau itu yang kita lakukan. Ya. Jadi ketika kita patah hati, pertanyaan saya sekali lagi, kita buka hati untuk Tuhan jamah kita, untuk Roh Kudus tolong kita, sampai Tuhan tadi berjanji menyembuhkan patah hati kita dan membalut lukanya kita. Atau kita ngeblok hati kita, atau kita tutup hati kita semakin keras dan semakin keras. Saya jujur di mimbar ini, saya pernah kok sakit hati sampai saya bilang Tuhan udah cukup Tuhan, cukup Tuhan, cukup. Ya, pernah nggak sih? Pernah. Makanya saya bilang saya tuh kalau disuruh kesaksian, kalau disuruh ngajar, gak ada istilah jaim-jaim deh. Saya mau jadi berkat kok, gitu loh. Ya, saya pernah dari keadaan seperti itu. Saya bilang Tuhan saya udah nggak sanggup Tuhan. Nggak sanggup. Tapi makanya puji Tuhan saya punya suami dalam Tuhan. Pastor selalu ingetin saya, ini semua terjadi A sampai Z. Kamu percaya nggak ada pekerjaan Tuhan? Kamu percaya nggak ada campur tangan Tuhan? Gitu loh, ya kan? Nah jadi tugas kita selain tadi yang kita bilang jaga hati, sebelum kita menjaga hati kita, ya kita harus ngapain? Ya buka hati dong, ya enggak? Kita buka hati kita untuk Tuhan. Kalau kita tutup hati kita sekeras-kerasnya, mau pendeta manapun, mau semua pendeta di TCC, mau pendeta hamba Tuhan luar negeri pun doain nggak bakalan bisa. Ya dong, nggak bakalan bisa karena keputusan kan ada di diri kita sendiri. Jangan ketika didoain lantas nggak bertobat, salahin hamba Tuhan ya, salahin Bu Evi, nggak bisa tuh konselingnya. Saya buktinya nggak bertobat, buktinya suami saya nggak bertobat. Kasihan loh, udah 24 jam ditugasin pastor, ya kan? Jadi kita harus ingat di dalam hidup kita ini, number one itu kita harus putuskan, saya mau pulih Tuhan. Saya tahu hati saya bermasalah. Saya tahu hati saya bermasalah, saya mau pulih.
Saya tahu saya bawa dari kecil nih Tuhan sakitnya ini. Saya tahu saya bawa dari waktu saya masih muda sakitnya saya ini Tuhan. Dan saya mau pulih sekarang Tuhan. Tuhan saya nggak sanggup. Saya perlu Tuhan. Dan firman-Mu berkata, Engkau akan menyembuhkan hatiku, Engkau akan membalut lukaku. Lalu tugasku apa Tuhan? Ya buka hatimu, biarlah Tuhan yang bekerja. Setuju nggak? Setuju ya? Lantas, setelah kita ambil keputusan, apakah mulai besok hari ini doakan, hari ini selesai, besok langsung gak sakit hati lagi hilang? Tuh ini magic. Proses, saudara-saudara. Sakit hati nggak udah kalau kata lagu tuh jatuh bangun, saudara-saudara, ya kan? Tapi saya cuma mau bilangin, dalam Tuhan tuh jangan pernah putar balik. Dalam Tuhan tuh jangan pernah putar balik. Nanti jatuhnya terpontang-panting kalau dalam Tuhan tuh putar balik. Ya, jadi kalau hari ini di depan konselormu, di depan hamba Tuhanmu, di depan rekan sepelayanmu, siapapun yang kamu percaya, atau bahkan kalau kamu gak bisa percaya sama siapapun, kamu berdoa sendiri. Sekali kamu memutuskan, sekali kita memutuskan, saya mau pulih Tuhan, janjimu dengan Tuhan, bukan janjimu dengan konselormu, bukan janjimu dengan hamba Tuhanmu, ya kan? Jadi maju terus. Jangan pernah putar balik, karena kamu berjanji dengan Tuhan. Ya, dalam proses jatuh bangun gimana Cigam? Pasti adalah, ya. Ketika saya jatuh, kalau saya udah habis doain Cigam, besok saya lagi nyuci, saya masih ingat gimana. Saya kantor saya masih aduh Cigam sakit banget. Kalau nggak sakit banget, nggak sampai sekarang ke bawahnya, ya kan? Nah, harus gimana? Waktu sakit banget. Ngapain? Berdoa minta apa? Tuhan, kendalikan pikiran saya. Semua yang berasal daripada Tuhan yang saya pikirkan, yang bukan dari Tuhan, saya tolak dalam nama Yesus. Tuhan tolong menjaga pikiran saya, jaga hati saya. Bisa nggak? Bisa dong. Ya, jangan biarkan iblis yang menang. Kenapa? Kalau kita makin pikir nih, aduh bu nggak bisa. Ibu tahu nggak dulu dia begini. Oh iya, saya udah tahu kamu udah pernah cerita. Tapi ibu tahu nggak dia dulu begini. Makin digoreng makin yahut, makin jadi. Ibaratnya itu luka udah mau sembuh gitu loh. Hamba Tuhan pun udah berdoa sama gimana biar kamu sembuh, biar kita sembuh. Tapi korek terus, ya korek kebuka lagi. Ya enggak? Lantas pertanyaannya kemarin katanya mau pulih. Kenapa kamu korek-korek sendiri lukanya? Gitu, ini 48 jam gak kelar-kelar kerjaannya. Bener gak? Kan semua tuh balik diri sendiri. Bukan gak sakit saudara, ini saya sharing. Saya pernah ada di kondisi sakit hati ya. Itu saya tidur tuh berkali-kali tuh saya tuh mesti bangun tengah malam nungging berdoa sama Tuhan. Kan orang tuh kalau lagi sakit hati nggak enak hatinya tuh susah tidur ya, bener nggak? Susah tidur kan? Terus kalau udah susah tidur ngapain? Bangun, buka Facebook, buka Instagram, dengerin lagu yang melo-melo, galau-galau. Makin galau nggak? Makin galau, ya kan? Makin galau kan? Tapi saya bilang saudara, hari ini saya bisa menang di mimbar ini. Ketika saya sakit hati saya ngapain saudara? Saya lagi tiduran, saya balik badan saya langsung berlutut di hadapan Tuhan. Itu yang saya kerjakan. Saya nggak mau pikir babi bu bebo, saya nggak mau pikir lihat Facebook, lihat Instagram dulu itu saya nggak mau. Pokoknya begitu saya kebangun, ingat masalah saya nggak bisa tidur, langsung saya balik, saya berlutut di hadapan Tuhan. Sampai saya belum turun dari kasur, saya balik pokoknya badan saya. Kadang-kadang saya ketiduran. Tapi apa? Puji Tuhan, saya nggak jadi marah-marah, saya berdoa sampai ketiduran, benar nggak? Gitu loh saudara-saudara, itu yang namanya proses. Ya, makin hari kita makin kuat, makin hari kita makin kuat. Dan ketika kita sudah kuat, itulah saatnya kita apa tadi Bu?
kasih kita pencobaan, kasih kita masalah. Kalau nggak ada tujuannya gitu, Tuhan iseng banget gitu sama kita, ya nggak mungkin. Contoh masalah saya zaman dulu, ya banyak yang akhirnya hari ini saya sadar tuh jadi berkat buat orang lain. Ya kenapa? Karena ketika saya konseling mereka, saya tahu rasanya gimana. Karena kalau kita konseling orang, kita nggak tahu rasanya, ya ampun. Pakai teori dong, ya kan? Karena kita sih bilang, oh Tuhan, gini rasanya. Jadi kita ketika konseling mereka, kita tahu. Dan kasih itu timbul benar-benar dari hati. Karena kita tahu susahnya itu gimana. Gitu loh teman-teman ya. Kita di sini ada berapa orang ibu? Hah? 20-an ya? Ada? Lebih ya, 20 ya. Nah bayangin kalau 20 sampai 30 orang ini, 20 sampai 30 orang ini sudah pulih dan menjadi dampak bagi lingkungannya, di sisi penuh nggak? Penuh. Tugas Pak Ferry juga jadi ringan nih Bu, benar kan Bu? Ya kan? Nah, tapi bisa bayangin kalau kita nggak pulih, repot ya nih gereja, repot, ya kan? Jadi itu sekali lagi saya bilang Tuhan akan memulihkan kita, tapi kita harus memutuskan untuk saya mau pulih. Dan saya nggak akan lihat lagi Tuhan ke belakang. Biarpun ketika saya sakit, saya akan cari Tuhan. Saya akan cari Tuhan untuk tolong saya. Bukan cari yang lain ya. Cari yang lain buat ngobrol boleh, tapi ngobrolnya sama siapa? Ya, ya ibu-ibu ya. Tempatin ngobrol sama siapa? Kalau sama temen yang jelas-jelas memang dasarnya firman Tuhan, ya monggo silakan. Tapi kalau enggak, yo kacau, pasti kacau, ya. Siram bensin. Nah, siram bensin, kebakaran ya sih. Habis kebakaran, mending kalau bisa dipadamin. Kalau habis kebakaran, benar nggak? Ya kan. Sedangkan kita tahu, kemarin itu siapa yang cerita sama saya, perceraian bahkan agama Kristen aja banyak, gitu. Ya, jadi sebelum masalah lebih besar terjadi, kita tarik kembali, kita kontrol hati kita jaga hati kita, ya ibu-ibu ya. Oke, ingat ya, kita buka hati kita supaya Tuhan rawat hati kita. Ya, ketika kita jatuh bangun dalam ingatnya masalah kita, marahnya kita, ingat cari Tuhan sumbernya supaya kita pulih. Seperti kalau kita sakit gigi, ya cari dokter gigi ya. Kalau yang sakit jiwa kita, ya kita cari Tuhan. Ya. Oke. Yes. Setuju? Setuju. Puji Tuhan, setuju loh Bu. Nggak sia-sia Bu. Ya. Oke, terus saya kira cukup ya. Ada yang mau tambahkan? Pak Chandra mau tambahkan? Oh nggak bisa, lu harus tambahkan loh ini. Pak ini 5 menit. Maksa loh, maksa. Bapak yang